Infinix Indonesia dikenal sebagai salah satu brand yang tak pernah berhenti menghadirkan inovasi, kembali membuat gebrakan di pasar smartphone dengan merilis Infinix Note 40 Pro bulan ini. Namun kejutan belum berakhir. Bulan depan, tepatnya pada bulan April, kita akan disambut oleh kedatangan dua smartphone baru yang menjanjikan, yaitu Infinix GT 20 Pro dan Infinix Note 40 Pro Plus. Kedua smartphone ini meski sama-sama berlabel Infinix, menawarkan perbedaan yang signifikan. Melalui konten ini, kami akan membahas secara mendalam perbedaan kedua smartphone tersebut dari segi spesifikasi desain fitur hingga prediksi harga. Kami akan mengulasnya satu persatu. Tujuannya tentu saja agar kalian dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih antara kedua ponsel tersebut. Bagi kalian yang baru saja membeli Infinix Note 40 Pro, informasi ini mungkin terasa seperti kabar yang menyesakkan. Namun jangan khawatir, karena dengan informasi yang kami sajikan, kalian akan mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai apa yang ditawarkan oleh Infinix bulan depan. Mengingat kedua smartphone ini telah terdaftar dalam sertifikasi SDPPI Indonesia dengan nama kedua perangkat tersebut tercatat secara jelas, ini menandakan bahwa kita hanya tinggal menantikan pengumuman resmi dari Infinix Indonesia. Desain Infinix Note 40 Pro Plus mengusung estetika kamera kotak pada bagian belakang serupa dengan seri Zero, dilengkapi 3 lensa kamera besar. Material belakangnya menggunakan kaca, sementara varian warna hijaunya ditambahkan sentuhan bahan kulit memberikan kesan premium dan elegan. Di sisi lain, Infinix GT 20 Pro tetap mempertahankan desain yang berorientasi pada gaming seperti pendahulunya, dominasi warna putih dan hitam menggarisbawahi identitas gamingnya. Material belakangnya juga menggunakan kaca, namun dengan frame samping yang terbuat dari plastik memberikan kesan tangguh dan siap aksi. Berbicara tentang bobot, Infinix Note 40 Pro Plus memiliki bobot sekitar 190 gram, sedangkan GT 20 Pro lebih ringan dengan bobot 180 gram. Membuatnya nyaman untuk digenggam dan dibawa kemana saja. Selain itu, kedua smartphone ini juga telah dilengkapi dengan sertifikasi IP54, menjamin ketahanan terhadap debu dan percikan air, menambah kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari. Pada aspek layar, kedua ponsel ini sama-sama menawarkan teknologi layar AMOLED GT 20 Pro dengan layar AMOLED flat, sedangkan Note 40 Pro Plus dengan layar AMOLED Curve 6,78 inci. Kedua ponsel tersebut menyuguhkan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 360 Hz yang menjanjikan tampilan yang lancar dan responsif. Desain bezel pada kedua ponsel ini juga telah dioptimalkan untuk semakin tipis, memberikan pengalaman visual yang lebih menyenangkan. Fitur-fiturnya cukup lengkap, termasuk HDR10 Plus, Dolby Vision, Wide Vina L1 untuk Netflix, dan kecerahan maksimum hingga 1300 nits. Menjanjikan tayangan yang jernih dan tajam di berbagai kondisi pencahayaan. Namun untuk seri GT tidak terjadi perubahan signifikan pada refresh rate dibandingkan dengan model sebelumnya, akan tetapi beredar rumor bahwa ponsel tersebut akan hadir dengan refresh rate 144 Hz. Meskipun kebenarannya masih menjadi pertanyaan, kita hanya bisa menantikan bocoran informasi terbaru untuk konfirmasi lebih lanjut. Dalam hal chipset segmen yang banyak ditunggu-tunggu, terdapat perbedaan yang signifikan antara Infinix GT 20 Pro dan saudaranya. Infinix GT 20 Pro akan ditenagai oleh chipset Dimensity 8200 5G dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer, sedangkan saudaranya menggunakan Dimensity 7020 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Perbedaan ini sangat mencolok, menunjukkan keunggulan GT 20 Pro dalam hal kinerja ketika membandingkan Dimensity 8200 dengan Dimensity 7020. Dimensity 8200 unggul dalam semua aspek chipset. Dimensity 8200 ini bisa dibilang setara dengan Snapdragon 8 Gen 1. Sementara Dimensity 7020 hanya setara dengan Snapdragon 778G. Berdasarkan skor Antutu, Dimensity 8200 mencapai angka impresif antara 800.000 hingga 900.000, sementara Dimensity 7020 hanya mencatat skor sekitar 470.000. Dengan harga yang hampir serupa bagi mereka yang mengutamakan gaming, pilihan kami jatuh pada Infinix GT 20 Pro daripada Infinix Note 40 Pro Plus yang lebih ditujukan untuk penggunaan umum. Kedua ponsel ini menawarkan konfigurasi memori yang sama dengan pilihan RAM 8/256GB atau 12/256GB menggunakan tipe RAM LPDDR4X dan penyimpanan internal UFS 2.2. Namun GT 20 Pro memiliki kelebihan dengan penyimpanan internal UFS 3.0 yang menawarkan kecepatan lebih tinggi.
Mengenai antarmuka, pengguna Infinix serius dalam pembaruan perangkat lunaknya dengan GT 20 Pro menjalankan Android 14 dan mendapatkan jaminan pembaruan sistem sebanyak 2 kali, serta update keamanan berkala hingga 3 kali. Melihat perbedaan yang signifikan ini, kami cenderung memilih Infinix GT 20 Pro daripada Infinix Note 40 Pro Plus, terutama bagi pengguna yang memprioritaskan aspek gaming dan kinerja tinggi. Yang menarik dari kedua smartphone ini adalah mereka berbagi spesifikasi kamera yang identik. Kamera utama kedua ponsel memiliki resolusi 108 megapiksel dilengkapi dengan optical image stabilization, serta sensor makro dan depth sensor masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Untuk selfie, kedua ponsel menawarkan kamera dengan resolusi 32 megapiksel. Dalam hal kemampuan perekaman video, kedua ponsel mendukung perekaman 4K pada 30 fps, namun khusus untuk Note 40 Pro Plus perekaman video dibatasi hingga 2K pada 30 fps. Sementara itu, kamera depan pada kedua model sudah mendukung perekaman video 2K pada 30 fps dengan dukungan giro ACE untuk stabilisasi gambar. Di kisaran harga 4 jutaan, cukup disayangkan bahwa kedua ponsel tidak dilengkapi dengan lensa ultrawide. Fitur ini yang sangat berguna dalam fotografi untuk menangkap pemandangan yang lebih luas. Dalam hal konektivitas, kedua smartphone ini memang telah mengesampingkan jack audio 3,5 mm dan slot kartu memori. Namun penghilangan kedua fitur ini tidak mengurangi kemampuan konektivitas perangkat Infinix secara keseluruhan. Sebaliknya, kedua ponsel tetap menawarkan berbagai fitur konektivitas penting lainnya ini, termasuk Bluetooth versi 5.3 yang terbaru, konektivitas NFC untuk pembayaran nirkabel, dan transfer data speaker stereo ganda dari JBL yang menjanjikan pengalaman audio imersif pemindai sidik jari yang terintegrasi dalam layar. Rating ketahanan IP54 yang menjamin perlindungan terhadap debu dan percikan air, sensor giro untuk pengalaman gaming yang lebih akurat. Blaster IR yang memungkinkan ponsel digunakan sebagai remote control, dan port USB-C versi 2.0 untuk pengisian dan transfer data yang cepat. Terkait kapasitas baterai, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua model. Infinix Note 40 Pro Plus dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4600 mAh yang mendukung pengisian cepat 100 Watt, menawarkan kemampuan pengisian yang sangat cepat. Sementara itu, Infinix GT 20 Pro hadir dengan baterai yang lebih besar, yaitu 5000 mAh, namun dengan dukungan pengisian cepat yang lebih rendah, yaitu 45 Watt. Meskipun demikian, kedua ponsel sama-sama menawarkan kemampuan pengisian nirkabel 20 Watt, menambah fleksibilitas dalam pengisian daya. Mengenai harga, Infinix Note 40 Pro Plus sudah tersedia di pasar Filipina dengan harga sekitar 4,6 juta rupiah untuk varian RAM 12 GB dan penyimpanan 256 GB. Di sisi lain, Infinix GT 20 Pro dijadwalkan akan dijual di Indonesia dengan kisaran harga antara 3 hingga 4 juta rupiah saja. Dari sudut pandang keseluruhan, bagi kalian yang fokus mencari ponsel gaming pilihan, kami condong ke Infinix GT 20 Pro. Namun bagi kalian yang lebih tertarik pada fitur multimedia, Infinix Note 40 Pro Plus sudah lebih dari memadai. Demikian ulasan singkat mengenai perbedaan antara Infinix GT 20 Pro dan Infinix Note 40 Pro Plus. Dari kedua ponsel tersebut, manakah yang akan kalian pilih?